Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Mas Arkan seminggu ini. Aku tahu konten seperti ini mungkin yang nonton sedikit. Tapi pasti ada aja yang nonton dan tujuan utamanya bukan untuk nyari penonton tapi untuk mengingatkanku aja. Seminggu ini aku ngapain aja sih? Dan seperti biasa untuk konten Mas Arkan seminggu ini aku berada di Cafe Robuka. Robuka bukan Manrop Buka, tapi Robuka, oke. Ini kafe ya salah satu kafe favoritku kalau lagi di Malang karena di sini suasananya hening, sepi, sangat cocok untuk introvert seperti aku. Apalagi introvert yang parah banget. Pasti seneng banget nongkrong di sini. Apalagi kalau weekdays ya. Kalau weekend di sini cukup rame di pagi dan sore hari, tapi kalau weekdays ya begini. Dan ini aku pakai angle yang berbeda karena kalau pakai angle yang kemarin yang di episode pertama itu agak backlight. Di sini tuh pohonnya rindang teman-teman. Jadi adem. Sekarang jam 2 siang. Ini adem banget. Bayangin loh, jam 2 siang seadem ini di sini. Makanya di sini aku suka banget karena kafenya juga di dalam perumahan yang tidak ramai, bukan di pinggir jalan raya gitu ya. Jadi enak lah pokoknya tempat ini. Dan aku akan mundur seminggu ke belakang. Jadi seperti biasa konten Mas Arkan seminggu ini akan membahas kegiatan-kegiatan Mas Arkan yang akan di-share seminggu ke belakang. Kalau episode pertama kemarin kita mulai dari tanggal 15 ke tanggal 22 Juli. Jadi tanggal 22 kemarin kan aku syuting ini ya video Mas Arkan seminggu ini episode pertama. Kemudian tanggal 23-nya itu aku menuju ke Jakarta naik bus City Trans. Bus City Trans itu khusus yang suite class itu susah banget dapetin tiketnya teman-teman. Karena kenapa? Yang suite class itu kan satu bus cuman 4 kursi aja. Jadi ya selalu kehabisan, apalagi sekarang weekdays itu harganya jadi Rp550.000 saja. Turun Rp150.000 dari harga aslinya yaitu Rp700.000. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis itu harganya jadi Rp550.000 dari Rp700.000. Jadi harganya turun Rp150.000, tapi kita mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama seperti harga Rp700.000. Makanya kenapa City Trans itu bahkan setiap hari yang suite class itu penuh pastinya. Dan untungnya tanggal 23 itu masih ada kursi kosong nomor 3. Sisa 1 kursi aja nomor 3. Ya nggak pakai mikir, aku langsung beli aja. Dan aku menuju ke Jakarta naik bus City Trans. Keberangkatan dari Pul Ahmad Yani itu jam 15:15, jam 3:15 sore, sampai di Terminal Pulau Gebang jam 3 pagi. Jadi cuma 12 jam saja. Aku lumayan mengikuti perjalanannya City Trans dari awal. Bahkan ini aku belum pernah share kemanapun. Sebelum City Trans bikin bus, itu City Trans yang ngundang aku ke kantornya Bluebird untuk ngomongin jalur, ngomongin spesifikasi bus, ngomongin kursi, ngomongin snack, ngomongin fasilitas dan kawan-kawan. Jadi bahkan sebelum City Trans busnya itu ada, aku udah diundang oleh City Trans untuk ngomongin spesifikasi dan lain-lainnya. Jadi ya lumayan bangga lah ketika City Trans sekarang berangkatnya per hari itu udah 3 bus, pagi 1, sore 2. Terus nyampe Pulau Gebang jam 3 pagi, aku langsung ke kantornya Akan Satu. Nih dia, aku udah punya bajunya loh. Jadi walaupun ini official merchandise punya aku tetap beli bajunya. Karena ya nggak bisa ya kalau walaupun kita yang punya tapi kita pakai sendiri barangnya tanpa kita bayar, kan di situ ada hitung-hitungan HPP, ada hitung-hitungan gaji karyawan, ada hitung-hitungan segala macamnya lah jadi nggak boleh ngerusak itu. Makanya aku tetap beli bajunya. Aku beli warna putih seperti ini dan juga warna hitam. Untuk gambarnya ada di belakang nih. Tuh, kelihatan ya gambarnya ya. Gambarnya bagus sekali. Aku senang banget sih sama sablonannya karena konveksi atau garment yang tempat aku produksi ini adalah tempat yang dimana banyak brand-brand besar banget. Aku nggak mau sebutin karena bener-bener besar banget dan pasti teman-teman udah familiar sama brand-brandnya. Dan ini kita produksinya di sana. Jadi urusan kualitas, urusan kualitas segala macam itu udah nggak usah diragukan. Bahannya juga ini aku pakai bahan yang premium banget. Terus juga dia sampai atas. Jadi kalau kita pakai outdoor, ini kita nggak terlalu belangnya banyak gitu. Dan ini adem banget, 24S. Jadi ini bahannya premium banget, sablonnya juga
premium gitu. Jadi seharian tanggal 24 itu aku di kantornya Akan Satu. Jadi kita weekly meeting gitu ya, karena brand Akan Satu dengan desain Game Changer ini kan baru rilis tanggal 17. Jadi kita meeting seminggu setelah rilis gitulah ceritanya. Kemudian selesai meeting di kantor, tanggal 25-nya aku berangkat naik bus Nusantara. Nah, ini aku baru pertama kalinya nih naik bus Nusantara selama ngonten bus ya, baru pertama kalinya, dan aku dapat unitnya unit yang sangat legend sekali dengan bodi jet bus 1 berwarna hitam dengan kode bodi 01 NS01 ya, padahal kode rute kita tuh NS100. Terus nomor bodinya HS251 kalau nggak salah. Itu kelasnya super eksekutif. Harganya 290.000 dari Jakarta ya, dari kantornya Nusantara Daan Mogot menuju ke kantornya Nusantara di Getas, Kudus. Dan ya gimana ya, ya namanya unitnya juga sudah lumayan berumur, tapi kalau menurutku masih cukup oke lah, walaupun memang dengan harga 290.000 kita sudah mendapatkan pilihan yang banyak ya dari Jakarta menuju ke Kudus. Tapi untuk Nusantara super eksekutif menurutku masih oke untuk dinaikin, walaupun mungkin akan menjadi pilihan yang bukan pilihan utama, maksudnya bus Nusantara super eksekutif dengan unit yang aku naikin itu ya. Aku nggak tahu Nusantara dengan kelas super eksekutif itu unitnya yang mana lagi, tapi untuk unit yang aku naikin menurutku masih cukup oke untuk dijadikan opsi bepergian teman-teman dari Jakarta menuju ke Kudus. Sampai di Kudus sekitar jam 2:30 pagi. Aku di depan kantornya Nusantara Kudus itu ada beberapa angkringan, jadi aku duduk di angkringan itu sambil ngedit videonya Nusantara. Jadi aku naik bus hari itu juga tayang gitu ya. Sambil ngedit, selesai ngedit sekitar jam 4:30-an, aku nyari masjid, jalan kaki tuh dari Getas, dari kantornya Nusantara Getas, aku jalan kaki mencari masjid terdekat. Setelah selesai sholat, mandi segala macam, aku langsung ke terminal Jati Kudus untuk pulang lagi ke Jakarta. Jadi sore dari Jakarta, subuh sampai naik Kudus, paginya balik lagi ke Jakarta. Jadi jadi di Kudus itu aku cuma sekitar 3 jam saja. Terus aku tuh belum beli tiket teman-teman untuk kembali dari Kudus ke Jakarta. Dan seperti teman-teman udah lihat di video trip naik Santika itu ya, aku bilang agen atau perwakilan yang pertama kali buka itulah yang aku beli tiketnya. Jadi setengah 6 pagi atau jam 6 pagi itu ya, bukalah itu agen atau kantor perwakilannya dari Santika. Ya udah, aku beli tiketnya Santika dan hoki banget ternyata aku dapat unitnya itu unit terbarunya yang sleeper warna biru Jetbus 5 Dream Coach ya. Itu unitnya luar biasa. Tapi aku ngerasa unitnya Santika itu di dalam tempat duduk atau kapsulnya itu ada suara-suara gemblodaknya gitu ya. Enggak sesenyap punyanya Berlian Jaya, padahal dari sisi bodi itu sama. Terus Dream Coach juga lebih baru Santika juga. Cuman nggak tahu kenapa di dalam ruangan sleepernya itu aku ngerasa punyanya Santika itu lumayan banyak mengeluarkan suara, terutama dari sisi bracket audio video on demand-nya itu udah mengeluarkan suara, padahal unitnya itu masih baru banget teman-teman, masih sebulan usianya, tapi sudah mengeluarkan banyak suara gitu ya. Jadi naik Santika tiketnya itu Rp350.000. Kita servis makannya di rumah makan Bukit Indah Gringsing. Jadi hari itu ada berangkat 3 tuh Santika. Jadi kalau teman-teman naik Santika dari Kudus, satu hari itu ada 3 di hari biasa ya. 2 yang eksekutif kelas, 1 yang sleeper. Pas aku naik itu, yang eksekutif kelasnya itu ada warna kuning, ada warna pink. Jadi Santika ini bisnya colorful semua hari itu. Biru, kuning, pink. Dan tiba di Pulau Gebang itu pas maghrib kalau nggak salah. Jadi perjalanannya cepet banget dari Kudus ke Pulau Gebang. Karena bus Santika itu tektok teman-teman.
pagi dari Kudus, malam jam 8 berangkat lagi dari Jakarta, lebih tepatnya dari terminal Kalideres. Jadi bus sleeper tapi tektok. Luar biasa banget ya itu bus Santika. Harganya 350.000, kalau itu mah udah pasti recommended banget buat teman-teman coba ya, karena bus baru, pelayanannya juga bagus. Terus yang lucunya itu di bagian gangway-nya itu dikasih rumput sintetis. Jadi kita bisa foto-foto estetik gitu di bagian gangway atau di cabin penumpangnya. Keren banget sih bus Santika itu. Jadi sangat recommended untuk dicoba. Kemudian itu kan tanggal 26 ya naik bus Santika. Sebenarnya besoknya tanggal 27 harusnya tuh aku pulang ke Malang, teman-teman. Tapi tiba-tiba Pak bosnya Agramas ini ngabarin aku, "Mas, mau ikut gak ke Palembang naik bus baru kita, rute baru kita dari Karawang ke Palembang?" Dan kebetulan ada Mbak Lina Ozora. Ya, siapa yang tak kenal Mbak Lina Ozora ya, yang sering masuk TV itu ya. Itu kebetulan ikut juga dari Karawang ke Palembang. Ya udah, aku iyain aja karena sebenarnya aku nggak ada urgensi juga di Malang kan. Jadi urgensi itu cuma satu, nggak ada baju. Bajunya udah habis. Jadi kalau teman-teman nonton video Nusantara, Santika, Agra, Damri, terus sampai terakhir STJ, bajunya tuh baju itu aja. Karena aku udah kehabisan baju, jadi bajunya tuh cuma di laundry doang. Karena kehabisan baju, teman-teman. Oke, jadi aku tanggal 27 berangkat dari dari Karawang. Jakarta dulu, awalnya kan turun dari bus Santika di Jakarta tuh. Seperti biasa aku nginep di Bobo Box Juanda. Kemudian paginya aku ke Bambu Apus, kantor pusatnya Agramas, terus dari Bambu Apus ke Karawang, karena bus yang kita naikin itu startnya dari Karawang, Karawang Timur, Kelari ya lebih tepatnya. Nah aku baru pertama kali juga tuh main ke garasinya Agramas di Kelari, Karawang Timur. Itu keren banget sih garasinya, karena ada satu bus yang memiliki histori, yang memiliki cerita perjalanannya dari Agramas, yaitu bus yang build up Jepang. Itu kalau di restorasi bakal keren banget sih bus itu. Dulu aku pernah naikin bus itu kalau nggak salah dari Sleepy ke BSD ya dulu tuh, sekitar tahun 2000. Mungkin bus itu beroperasi di bawah tahun 2010-an ya, karena 2011 itu Agramas udah mulai main di atap, melebarkan sayapnya di antar kota, antar provinsi gitu. Jadi garasinya keren banget. Seperti biasa aku review bus barunya Agramas, itu menggunakan Hino RM. Kursinya cuma 28 kursi doang, teman-teman. Terus ada dispenser, terus kursinya enak, dia pakai rimba kencana yang besar-besar. Tiketnya cuma 390.000 doang dari Karawang ke Palembang. Itu murah banget untuk 28 kursi. Ada dispenser, ada kopi, ada teh segala macam. Dapat makan lagi. Ke Palembang loh, 390.000 doang. Unitnya unit baru lagi. Murah banget itu, 390.000. Menurutku Agra terlalu murah ya ngasih harga segitu ya. Mungkin bisa 430 atau 440 mungkin masih bisa jualan harga segitu, karena fasilitasnya banyak, kapalnya eksekutif, dapat makan gitu loh. Jadi aku rasa kalau dijual harga 430, 440 itu masih oke. Terus perjalanan dari Karawang ke Palembang, kita start dari jam 12 siang, terus yang kita hampiri itu ada Terminal Kelari, ada Bekasi Timur, ada Terminal Pulau Gebang, ada Terminal Polres Pelawat. Baru habis itu langsung ke Merak untuk melakukan servis makan di Rumah Makan Menanti Raya. Itu agak lucu sih, di Rumah Makan Menanti Raya itu ternyata yang punya rumah makannya itu kenal aku. Jadi ketika di Rumah Makan Menanti Raya aku nggak makan jadinya. Jadi cuma datang, ngonten sebentar di depan, habis itu masuk langsung disambut sama ownernya, terus aku izin sholat, habis sholat ngobrol lagi sama ownernya, habis itu berangkat lagi naik bus sampai ke Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak juga kita ketemu dengan satu bus Rosalia Indah, terus 2 Epastar, 1 BSI, dan kita barengan tuh Agra dari Karawang yang aku naikin sama Agra dari Bogor. Jadi ke Palembang itu Agramas ada 2, ada yang dari Bogor, ada yang dari Karawang gitu. Terus sampai di Palembang kalau nggak salah jam 4:30 teman-teman, sampai di Palembang. Itu aku tidur tuh di bus sampai siang. Jadi sampai di Palembang
turun subuhan, abis itu balik lagi naik ke bus, terus tidur. Bangun-bangun jam setengah 9 pagi kalau nggak salah. Enak banget tidur di bus tuh. Terus udah selesai gitu, aku numpang mandi segala macam di agennya Agramas Palembang, itu di kilometer 12 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik bus Agramas itu ada di kilometer 12. Bersebelahan dengan agennya Ramayana, BSI, terus seberangnya itu agennya Adi Prima gitu. Terus selesai mandi segala macam, ketemu banyak teman-teman di Palembang juga. Terus aku dianterin sama teman-teman di Palembang ke kantor perwakilannya Damri. Nah, jadi subuh aku sampai Palembang, siangnya jam 12, jam 1 siang, itu aku langsung kembali ke Jakarta. Jadi, seminggu ini aku tektok tuh 2 kali teman-teman. Jakarta, Kudus, Jakarta, Karawang, Palembang, Jakarta. Jadi luar biasa. Ini kalau bukan superhuman being, itu tepar, tipes asli, tipes. Karena itu bener-bener capek banget, tapi karena mungkin badanku udah terbiasa, imunnya juga udah terbiasa ya, jadi aman-aman aja. Terus langsung balik tuh naik bus Damri. Kenapa aku naik Damri? Alasannya cuma satu, gara-gara aku tuh penasaran. Aku lihat di Traveloka, kok nih Damri nggak ada estimate time arrive-nya atau estimasi waktu sampai. Aku penasaran loh, kok nggak ada waktu tibanya nih. Cobain terus juga aku belum pernah kan naik Damri dari Palembang. Kalau dari Palembang itu seingatku selama aku ngonten bus, aku udah pernah naik Batu Mukti Putra, Sinar Jaya, Epastar, Rosalia Indah, apalagi ya? Lupa ya, apalagi sih? Adi Prima, apalagi ya? Lupa aku. Jadi aku lumayan sering ke Palembang, cuman aku lupa udah naik bus apa aja yang dari Palembangnya ya. Kalau yang dari Jawa ke Palembangnya juga udah lumayan banyak tentunya. Terus kalau naik Damri aku belum pernah. Oh, sama Lorena double decker teman-teman. Tapi naik Damri dari Palembang aku belum pernah, dan belum pernah juga ke kantor cabangnya Damri Palembang. Makanya ya udahlah, kita pulang naik Damri aja. Walaupun ya harganya tuh mahal banget teman-teman. Bayangin ya, kita naik Agramas, bus baru, dapat makan, ada dispenser, naiknya kapal eksekutif, harganya 390.000. Ini naik Damri, busnya bus lama, kursinya banyak, 40 kursi, tidak dapat makan. Terus ya teman-teman bisa nilai sendiri habisnya seperti apa. Harganya 355.000, cuma terpaut 35.000 rupiah doang. Tapi kita dapat bisnya kayak gitu loh. Jadi aku penasaran, emangnya kayak gimana sih yang diberikan oleh Damri gitu kan. Ya udah aku coba naik bus Damri dengan harga 355.000 rupiah. Berangkatnya jam 1 siang, on time sekali berangkatnya dari kantor cabang jam 1 siang. Terus kita masuk ke kantornya Damri di Lampung, Raja Basa. Naikin beberapa penumpang, turunin beberapa penumpang, habis itu lanjut jalan lagi sampai ke Itera, Kota Baru. Di Itera itu kita mampir di rumah makan, dan di situ kita makan telur sama telur doang. Nasi telur harganya 25.000 rupiah. Luar biasa sekali ya. Jadi 355 tambah 25 itu udah 380 teman-teman. 10.000 lagi udah dapat Agramas, ya kan? Udah dapat tiket Agramas tuh. Terus selesai makan kita lanjut jalan lagi sampai ke Pelabuhan Bakauni. Masuk di Pelabuhan Bakauni jam 8 malam itu kita naik yang kapal reguler, bukan kapal yang eksekutif. Naik kapal reguler, otomatis kan aku upgrade kelas. Aku masuk ke kelas lesehan, bayarnya 15.000 untuk sewa lesehannya, tambah 5.000 untuk sewa bantal. Jadi udah nambah 20.000 lagi, udah 400.000 tuh keluar uang. Selama kita naik bus Damri, udah lebih mahal dari Agramas yang busnya baru, dapat makan, dapat dispenser. Kita bisa seduh minuman di dispenser yang sudah disediakan, jadi malah lebih mahal daripada Agramas gitu loh. Kemudian sampai di Jakarta ternyata itu cepat teman-teman. Kemarin jam 3:30 sampai di Jakarta. Jadi perjalanan naik bus Damri dari Palembang ke Jakarta itu
12, 13, 14 jam setengah doang. Jadi emang kenapa ya, aku juga bingung tuh kenapa Damri tidak menyertakan ETA, Estimate Time Arrive, di aplikasi Traveloka ataupun di aplikasinya Damri sendiri. Nggak tahu kenapa. Padahal kan sebenarnya nyampe Jakarta jam setengah 4 pagi itu adalah sebuah prestasi loh. Naik kapal reguler loh. Makanya kenapa nggak ditaruh? Padahal dengan adanya Estimate Time Arrive itu juga bisa bikin penumpang makin tertarik naik bus Damri karena tahu kan kapan dia akan tiba. Kalau nggak ada estimate time arrive kan penumpang jadi bertanya-tanya ini nyampe Jakarta jam berapa gitu. Oke, jadi ternyata untuk waktunya Damri itu baik ya, sampai di Jakarta jam setengah 4. Kemudian tanggal 29 itu aku tidak ada kemana-mana sebenarnya, tapi tiba-tiba paginya pas tanggal 29 itu aku dihubungi sama VP-nya bus Traveloka untuk meeting karena udah lama kita nggak ketemu. Terus ya udah kita meeting di kantornya Traveloka di The Breeze BSD, tapi nggak di kantor ya, di kafenya. Di bawah kantornya itu ada kafe, banyak banget kafe sih di The Breeze. Jadi kita nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol lumayan lama dari siang sampai sore, sampai maghrib pokoknya tuh. Terus aku dari kantornya Traveloka, aku kembali ke Bobo Box Juanda naik kereta, naik KRL dari stasiun Rawabuntu atau Serpong kemarin ya. Kayaknya dari Serpong deh, aku naik KRL, terus dari Serpong sampai ke Kebayoran. Dari Kebayoran aku nyambung Transjakarta, terus mampir dulu ke tempatnya Akan Satu untuk kita ngebahas ya strategi kedepannya seperti apa. Habis itu seperti biasa pulang ke Bobo Box Juanda, itu malam juga udah jam setengah 1 kalau nggak salah ya. Terus besoknya tanggal 30 aku kembali ke Malang, tapi nggak langsung ke Malang tentunya karena nanti ada komen-komen hujatan lagi. Nih YouTuber spesialis Jakarta Malang, Malang Jakarta gitu. Aku bingung kadang kok sekejam itu ya, padahal iya itu tuh banyak dibutuhin loh teman-teman. Teman-teman tuh bisa cek ya videonya Mas Arkan Jakarta Malang, Malang Jakarta. Itu view-nya mungkin yang di bawah 100.000, cuman satu doang tuh, kemarin City Trans aja tuh. Itu satu-satunya video Jakarta Malang, Malang Jakarta yang view-nya di bawah 100.000. Selain itu masih di atas 100.000 gitu loh. Jadi dengan view-nya besar berarti kan banyak orang yang butuh gitu kan. Jadi tapi ya sebenarnya kalau teman-teman yang nonton aja bilang bosen, apalagi aku yang menjalani, ya pasti lebih bosen. Cuman ya gimana, namanya aku mobilitasnya di situ, terus juga banyak orang yang butuh. Kan yang nonton bukan cuma yang bilang bosen, tapi yang nonton itu banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang aku masih suka bikin sih video Jakarta Malang. Cuman karena aku juga bosen dan lagi ketagihan naik bus STJ, karena minggu lalu kita naik STJ, ya udah akhirnya aku naik bus Sudiro Tunggajaya lagi dan aku ke Terminal Pulau Pinang jam setengah 5 bangun subuhan, terus langsung menuju ke Terminal Pondok Pinang sampai Pondok Pinang setengah 6. Seperti biasa kita naik pemberangkatan pagi dari Jakarta itu jam 6 pagi, tapi ternyata pas kita sampai di Terminal Pondok Pinang itu busnya belum ada. Terus kita tungguin sampai jam 6 lewat 8 menit. Akhirnya datang juga tuh bus STJ Ano. Wah, itu aku bener-bener kangen banget sih karena udah lama banget nggak naik bus STJ Ano. Aku tuh bener-bener lumayan mengikuti lah perkembangannya STJ Ano dari dulu yang masih baru, yang masih warnanya biru putih, sampai akhirnya di repair dan akhirnya sekarang warnanya jadi hitam hijau stabilo liverinya ya. Tapi aku belum pernah naikin dan akhirnya kita naikin bus itu juga kemarin tuh tanggal 30. Perjalanan dari Pondok Pinang sampai ke Madiun itu kan sebenarnya seri N itu rutenya dari Jakarta ke Ponorogo, Ponorogo Jakarta. Bus itu tuh tektok teman-teman. Jadi pagi dari Jakarta, sore dari Ponorogo, tektok terus. Dan aku berangkat dari Jakarta jam 6 lewat 18 menit kalau nggak salah kemarin ya. Kita start berangkat dari Terminal Pondok Pinang. Jadi bus STJ Ano itu
masuk terminal Pondok Pinang jam 6 lewat 8 menit. Jam 6 lewat 18 menit kita udah berangkat. Jadi cuma 10 menit doang istirahatnya di terminal Pondok Pinang. Jadi luar biasa banget, bener-bener pekerja keras banget itu Ano. Terus kita berangkat dari Jakarta, hampirannya atau titik naiknya dari STJ Ano atau seri N itu ya, itu ada di terminal, terminal. Itu ada di Pasar Rebo, ada di Jati Asih, ada di Bekasi Timur, Cikarang Barat. Habis itu langsung menuju ke rumah makan Kedung Roso yang ada di Brebes. Dan sampai di Brebes, aku baru lihat tuh instrumen klasternya dari Ano, STJ Ano, odometernya udah berapa coba? 1,7 juta, luar biasa. Ini Scania harusnya ngasih penghargaan sih ke Sudiro Tunggajaya karena busnya, salah satu busnya itu kilometernya udah 1,7 juta dan masih jalan reguler, masih tektok gitu. Terus juga menurutku kondisi STJ Ano ketika aku naikin itu masih sangat baik lah ya, dengan usianya yang sudah tidak muda, terus kilometernya yang sudah tidak sedikit. Itu mah udah bukan tidak sedikit lagi, tapi udah banyak banget tuh, 1,7 juta kilometernya. Tapi kondisinya tuh masih bagus lah menurutku. Kaki-kaki di bagian depan nggak ada bunyi geluduk-geluduk karena Scania K410 itu saking empuknya, biasanya kaki-kaki depan itu suka geluduk-geluduk. Tapi si STJ Ano itu kaki-kakinya di bagian depan tidak ada suara sama sekali karena aku dudukan di depan ya, di atas driver tuh aku duduk. Jadi unitnya masih sangat baik. Terus aku akhirnya turun di Madiun jam setengah 7. Jadi pas 12 jam dari Jakarta ke Madiun. Itu tergolong lama sih teman-teman, karena minggu lalu pas kita naik STJ Draka sampai di Madiun itu jam setengah 6 kurang. Jadi selisihnya tuh 1,5 jam tuh dari STJ Draka sama STJ Ano. Lumayan ya, ternyata STJ Ano yang sekarang bukan STJ Ano yang dulu, karena dulu STJ Ano tuh kenceng banget. Kemarin pas kita naikin STJ Ano itu nggak pernah nyentuh 100 km per jam. Jadi speed rata-ratanya itu 94 km per jam. Ya udah, jadi mungkin firasatku karena STJ Ano ini kan dia pagi dari Jakarta, sorenya libur dari Ponorogo, karena pas aku turun di Madiun itu bisnya langsung kembali ke Mauspati. Iklan dulu ya karena azan. Oke, sudah selesai azannya. Tadi sampai mana ya? Sampai mana sih tadi? Oh, sampai STJ ya. STJ yang sekarang bukan STJ yang dulu. Karena dulu tuh terakhir aku naikin bus STJ sekitar 2 tahun lalu tuh bener-bener kenceng banget teman-teman. Tapi sekarang sudah nggak sekencang itu. Bahkan sekarang menurutku STJ Ano itu enak banget nyetirnya. Dulu tuh kayak suka zigzag, bahkan sering ngelanggar lah kalau zaman dulu ya, karena ngejar waktu banget biar ketemu waktu istirahat untuk krunya. Kalau sekarang tuh bener-bener slow banget, bahkan speednya nggak pernah sampai 100 km per jam. Jadi makanya aku bilang STJ Ano yang sekarang bukan STJ Ano yang dulu. Kita sampai di Madiun jam setengah 7 malam, terus busnya langsung menuju ke Mauspati. Dan aku juga langsung melanjutkan perjalanan dari Madiun ke Surabaya. Itu tuh di depan terminal ada terparkir bus Restu Patas yang Jetbus 5, tapi penuh. Padahal sebenarnya aku pengen banget naik itu, tapi karena penuh, akhirnya aku naiknya Sugeng Rahayu Ekonomi yang Purwokerto. Itu juga bagus karena yang Purwokerto itu dia naik turun jalan tol. Jadi dari Madiun dia naik tol, masuk jalan tol maksudnya, turun di Nganjuk. Terus turunin penumpang di Nganjuk. Dari Nganjuk sampai ke Beraan, Kertosono naik tol lagi sampai ke Surabaya. Jadi enak, cepet juga. Jadi walaupun ekonomi tapi lebih cepat karena itu privilege-nya rute Purwokerto ya, Sugeng Rahayu rute Purwokerto dan Semarang. Itu ada privilege. Kalau rute Purwokerto dia ada naik turun jalan tol, kalau Semarang dia via Karangjati gitu. Jadi cepat sekali, cuman nggak sampai 2 jam kayaknya udah sampai di terminal Bungurasih.
Kemudian dari Terminal Bungurasi aku langsung lanjut ke Malang, naik bus Kalisari. Busnya bagus banget deh, single glass, terus juga kursinya enak, dalamnya masih bersih. Aku tuh seneng sama bus Kalisari karena dia perawatan busnya luar biasa bagus banget. Makanya ya udah, kita pulang ke Malang naik bus Kalisari aja. Padahal di belakangnya bus Kalisari itu kalau nggak salah ada bus apa ya? Menggala kalau nggak salah. Aku juga seneng naik bus Menggala karena bersih juga di bagian dalamnya, terus udah air suspension, busnya juga pakai Avante, jadi nyaman juga lah. Tapi karena di depannya ada Kalisari, jadi ya udahlah sama-sama aja gitu kan mikirnya. Ya udah akhirnya kita naik bus Kalisari, tarifnya 35.000 dari Surabaya ke Malang. Sampai di Malang semalam jam berapa ya? Jam 10 apa jam 11 gitu lupa aku. Pokoknya udah malam lah. Terus aku makan dulu sebelum pulang ke rumah. Habis itu baru sampai rumah istirahat dan bangun tadi siang terus kesini deh. Gitu. Jadi begitulah Mas Arkan seminggu ini ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 30. Terus besok akan ke Jakarta lagi, tapi tidak dari Malang. Ya lihat aja video besok. Terus dari Jakarta langsung nggak pakai istirahat, langsung ke Denpasar sama satu orang yang spesial, yang teman-teman udah request lah, kapan nih ngebis sama dia gitu. Siapa orangnya? Pantengin terus channel Mas Arkan, subscribe jika belum, dan jangan lupa beli baju Akan Satu nih ya, Game Changer. Ini Game Changer laku keras, sampai kita tuh udah restock lagi loh yang size besar dan size L, gara-gara saking antusiasnya luar biasa banget. Jadi aku tuh alhamdulillah banget ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang menghargai, terus juga yang suka ngikutin channel ini, yang sampai beli baju itu ternyata banyak banget gitu. Aku nggak expect sebanyak itu sih, makanya aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel ini sampai sekarang dan seterusnya gitu. Oke, jadi gitu aja Mas Arkan seminggu ini. Aku mau lanjut makan dulu. Hari ini aku di Robuka pesennya cuma kentang aja karena tadi udah makan berat sebelum kesini. Terus juga aku ini nih baru periksa kuping teman-teman, karena ternyata ya aku kan sering banget pakai AirPods. Ternyata itu tuh nggak baik buat kuping kita, karena kuping kita kan ada, bisa dibilang ada lubangnya gitu ya. Dan lubangnya itu ketika disumbat oleh AirPods itu lama-lama bisa memar gitu loh. Dan ini aku lagi memar nih di bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu merah banget sampai akhirnya kemarin 3 hari itu pendengaranku terganggu. Ini baru aja tadi dari dokter THT, tahu nggak berapa periksa kuping ya, periksa telinga, harganya 350.000. Itu untuk periksa doang, sama obatnya 120.000. Jadi untuk periksa dan obat itu udah hampir 500.000. Cuma gara-gara aku sering tidur pakai AirPods. Ya pas jalan, pas lagi di bus, karena kadang kan nggak selalu aku ketemu bus yang senyap di bagian dalamnya. Makanya untuk membantu aku biar cepat tidur, aku pakai AirPods. Dan ternyata AirPods itu sangat tidak baik ketika kita lagi tidur terus pakai, karena kan telinga ini harusnya istirahat ya, harusnya lemes ya, tapi gara-gara disumpel AirPods jadi telinga ini jadi tegang terus dan lama-lama dia jadi memar gitu. Jadi ini kalau tadi kan di foto ya itu merah dalamnya gitu teman-teman. Ih seram lah pokoknya. Makanya buat teman-teman yang suka pakai earphone, suka pakai AirPods gitu ya, pokoknya yang masuk ke dalam lubang kuping sampai kena gendang telinga lah, itu nggak baik banget ternyata. Ya sesekali nggak apa-apa, kayak lagi Zoom atau lagi telepon gitu ya. Cuma kalau terus-terusan itu ternyata berbahaya loh. Ini aku udah menjadi salah satu saksi hidup lah pokoknya. Udah nggak mau lagi lah gitu. Better beli headset yang gede itu loh. Nah itu better karena nggak masuk ke dalam gitu teman-teman. Better beli itu, jadi nggak menyumbat kupingnya lah. Karena kalau kita pakai AirPods itu kan ada karet yang masuk ke dalam gitu kan, nyumbat telinga gitu. Ternyata itu sangat tidak baik. Dan 500.000 melayang untuk itu. Oke, jadi
Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin Mas Arkan seminggu ini episode kedua. Sampai ketemu di Mas Arkan seminggu ini episode ketiga minggu depan. Dadah.